Ketemu lagi teman-teman dengan saya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tema yang akan kita bicarakan merupakan kelanjutan dari tema pembelajaran kita sebelumnya. Jadi tema pembelajaran kita adalah kemampuanku terbatas. Teman-teman, diharapkan nanti dalam pembelajaran ini, jadi kita semakin menyadari akan keterbatasan yang ada dalam diri kita, sehingga kita nanti mampu mengembangkan sikap yang baik dalam mengetahui, dalam menghadapi keterbatasan yang kita miliki. Jadi teman-teman, tema pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah kemampuanku terbatas. Teman-teman, kita pantas bersyukur atas berbagai kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan dalam diri kita. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa kemampuan yang kita miliki belum tentu dimiliki orang lain, atau kemampuan yang dimiliki orang lain belum tentu kita miliki.
dendam, tidak mau mengampuni, sifat rendah diri, minder, pemalu, itu adalah salah satu berbagai contoh dari kekurangan-kekurangan secara psikologis, yaitu menyangkut sifat dan karakter. Teman-teman, kalau mungkin teman-teman juga pernah mendengar sebuah kisah, misalkan anak yang dulu waktu SD ya terlihat pandai, tetapi sekarang menjadi pengamen jalanan karena orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan dia. Atau kasus lain, misalnya teman-teman pernah mendengar, misalkan ada anak dari keluarga kaya raya, serba berkecukupan, memiliki biaya untuk sekolah, tetapi sekarang menjadi pedagang asongan karena malas sekolah, ya tidak mau sekolah, ya, dan sering bermalas-malasan. Itu bisa juga terjadi, teman-teman. Misalkan juga teman-teman melihat, misalkan ada seorang anak yang pandai dalam pelajaran di sekolah, tetapi tidak punya teman. Ya, kenapa? Karena ya malu, ya, ketika bersama temannya nggak mau ngomong, tidak bisa bergaul. Itu bisa terjadi, teman-teman, ya. Terus kemudian berdasarkan contoh-contoh itu, saya minta kalian untuk menuliskan, ya, menguraikan keterbatasanmu seperti dalam tabel ini, ya. Ada tabel, teman-teman, saya minta untuk menuliskan keterbatasanmu, ya. Misalnya keterbatasanku, aku sulit memahami pelajaran. Uraiannya bagaimana? Setiap kali pelajaran aku harus mengulang membaca sampai sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali baru saya mengerti, ya. Terus misalnya keterbatasan yang lain, saya kalau berlari itu sakit. Jelas, atau saya akan menggunakan alat bantu dengar supaya saya bisa mendengar dengan baik. Misalnya keterbatasan yang lain, penglihatan saya kurang jelas, ya. Kemudian saya kenapa kurang jelas? Karena saya dulu sering main game sehingga mata saya kalau membaca tidak jelas. Terus apa solusinya? Solusinya satu, misalkan mengatasinya, kita memakai kacamata misalnya, atau melakukan terapi, makan makanan yang mengandung vitamin A supaya terjadi perbaikan di sistem saraf kita, sehingga mata kita nanti bisa bisa melihat lagi dengan baik. Silakan teman-teman kalian temukan itu, ya, keterbatasannya apa, uraiannya, terus bagaimana sih usaha-usaha untuk mengatasi keterbatasannya itu, ya.
teman-teman silahkan rumuskan jawabanmu itu di buku, ya kamu tuliskan, ambil waktumu, ya jangan terburu-buru, ya nanti videonya bisa di pause dulu ya sebelum kalian melanjutkan, ya sebelum kalian selesai menuliskan, ya saya minta, ini merupakan proses dari pembelajaran kita, ya pembelajaran kita. Kalian temukan sendiri jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, terus kalian tuliskan di buku. Nanti setelah selesai, ya nanti saya minta kalian untuk memfoto tabel penemuan keterbatasanmu itu, ya, dan rumusan bagaimana Anda mengatasi keterbatasanmu itu, ya, supaya nanti bisa dikumpulkan kepada guru, ya, supaya guru tahu bahwa ya saya sudah bisa menemukan keterbatasanku, kenapa itu terjadi, nah, terus bagaimana kalian mengatasi keterbatasannya itu, ya. Saya minta itu untuk dituliskan, terus nanti difoto, terus nanti dikirimkan kepada guru. Oke. Video bisa di pause dulu, ya, tidak usah terburu-buru, ambil take your time. Ya. Semoga ini bisa membantu dalam penemuan keterbatasanmu dan cara mengatasinya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sikap kita dalam menghadapi keterbatasan dari tokoh-tokoh. Nah, dari tokoh-tokoh berarti banyak ya teman-teman ya. Tapi ini kita akan lihat satu saja yang akan kita perdalam. Nanti teman-teman bisa melihat dari tokoh yang lain. Ya. Ini ada kisah ya, judulnya Mengubah Tragedi Menjadi Kemenangan. Ini judul yang sangat fenomenal ya, dari tragedi menjadi kemenangan. Ya. Ini adalah tentang Louis Braille ya, yang lahir di Coupvray ya 4 Januari 1807 ya, dan meninggalnya ini tanggal 6 bulan 1 1852 ya, dalam usia 43 tahun ya. Louis Braille ini adalah pencipta sistem tulisan Braille ya, yang digunakan oleh penderita penyakit atau penderita buta atau tunanetra ya. Jadi pada usia 4 tahun matanya tertusuk jarum ya. Braille pun mengalami kebutaan ya. Pada tahun 1821 dia harus bersekolah di khusus penderita buta atau tunanetra ya. Pada waktu itu seorang prajurit bernama Charles Barbe yang mengunjungi sekolah tersebut, kemudian
ya, no arm, no legs, no worries. Ya, lihat, dia adalah sosok pribadi yang penuh keriangan, walaupun apa, walaupun dia having no arms, no legs, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, nanti silahkan, itu ceritanya akan sangat menarik. Silahkan kalian bisa browsing, cari ceritanya itu, ya, Nick Vujicic. Nah, lihat, ya, dia ya seperti orang normal biasa. Dia punya istri, ya, dia punya anak-anak, lihat, ya. Atau contoh yang lain, teman-teman, ya, yang teman-teman nanti bisa temukan. Ya, ini hanya satu contoh, nanti kalian bisa sebutkan, ya. Silakan nanti untuk tugas, saya menstimulus dengan satu contoh ini. Kalian nanti bisa cari contoh yang lain. Silakan browsing, cari kira-kira tokoh-tokoh yang memang dengan keterbatasannya, tapi dia bisa berjalan beyond, bisa berjalan melewati keterbatasannya itu, sehingga seperti judul tadi, yang mengubah tragedi menjadi kemenangan. Lihat, ya, contoh-contoh kehidupan dari tokoh-tokoh yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Teman-teman, kisah Louis Braille, ya, memberi kesan yang amat jelas bagi kita. Ya, keterbatasan apapun, ya, bila kita sikapi dengan positif, dapat menjadi peluang untuk berkembang. Ya, kalau kita dapat menyaksikan sendiri banyak orang yang cacat menjadi terkenal, banyak orang yang kurang pandai dalam matematika tapi sukses menjadi pengusaha, ya. Banyak orang yang berasal dari pelosok kampung-kampung yang ke sekolah harus berjalan kaki, ya, puluhan kilometer dan fasilitas yang sangat minim, tapi dapat menjadi juara olimpiade. Ya. Masih banyak contoh yang lain yang nanti teman-teman bisa temukan. Ya. Yang penting adalah keberanian menerima keterbatasan yang kita miliki. Ya. Mampu mengatasi dengan apa? Dengan bekerja keras. Yakin bahwa segala sesuatu dapat diraih asal ada tekad, ya, itu penting, ya, asal ada tekad, kemauan. Maka mengeluh, minder, frustasi, iri
Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang dengan yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, untuk mendalami teks kitab suci di atas, silahkan rumuskan jawaban di atas dengan pertanyaan berikut. Keterbatasan apa yang dialami para murid ya ketika dalam kisah tersebut? Ya, lihat di kisah tersebut kira-kira keterbatasan apa yang dimiliki oleh para murid Yesus. Ya. Terus yang kedua, perasaan atau sikap yang muncul dalam diri mereka saat menghadapi keterbatasan. Apa teman-teman ya? Ketika mereka diserang taufan, angin mulai masuk ke dalam air mulai masuk ke dalam kapal. Teman-teman, ketika kita sadar akan keterbatasan dan kemampuan kita, memang ada sebagian orang yang menjadi bingung. Bahkan ada pula yang menyalahkan Tuhan. Para murid Yesus rupanya mengalami hal yang kurang lebih sama. Ya. Mereka bingung ya, dan menyalahkan Yesus. Seolah-olah Yesus tidak peduli dengan nasib mereka. Ya. Seperti yang diungkapkan. Ya. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya. Menyalahkan. Ya. Mungkin dalam bahasa manusia sekarang hal tersebut bisa berbunyi begini teman-teman. Ya. "Mengapa saya tidak dilahirkan dengan wajah yang cantik, dengan wajah yang ganteng? Mengapa orang tua saya miskin? Atau mengapa saya tidak masuk, tidak sepintar dia? Atau mengapa engkau menciptakan aku dalam keadaan yang cacat?" Itu ungkapan-ungkapan lain seperti yang diungkapkan oleh murid-murid Yesus. "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya. Tetapi ada hal yang menarik dari kutipan tersebut teman-teman. Ya.
kita sadar akan keterbatasan kemampuan, ya. Para murid Yesus sadar, ya. Kemudian teman-teman kita, ya. Maka doa itu penting supaya Tuhan bekerja melalui orang-orang juga di sekitar kita. Teman-teman, marilah kita sekarang merefleksikan apa yang sudah kita pelajari, ya. Saya mengajak kalian untuk hening sejenak. Dalam keheningan ini saya akan membantu teman-teman untuk merenungkan, ya. Silakan duduk dengan tenang, atur pernafasanmu, ya. Kita akan berenung. Kalau boleh, saya menyarankan untuk tutup matamu. Saya akan membantu kalian untuk berefleksi, ya. Ikuti panduan-panduan saya dalam permenungan ini, dalam merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku terkasih, marilah kita hening sejenak untuk meresapkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita manusia, tidak ada manusia yang tidak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Bayangkan, bila semua manusia itu hebat, maka yang akan terjadi persaingan dan pertengkaran. Sebaliknya, bila semua manusia lemah, mungkin mereka hanya saling memandang penuh putus asa. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang hebat dan ada yang biasa-biasa saja. Bahkan ada pula yang memiliki kekurangan. Allah menciptakan manusia seperti itu bukan tanpa maksud. Allah sengaja melakukannya agar manusia saling bekerja sama, saling memberi, saling membantu.
Kepada yang lemah, Allah mengajarkan agar mau berusaha keras dan tidak pernah malu. Meminta bantuan kepada yang kuat. Kepada yang kuat, Allah mengajari agar ia mau berbagi dan membantu. Bukanlah hal yang sesuatu. Bukankah itu sesuatu yang indah? Manusia adalah makhluk yang terbatas. Ini kenyataan yang tidak dapat disangkal. Terutama di hadapan Tuhan, manusia tidak ada apa-apanya. Maka tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Ya. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tidak ada artinya lagi. Ya. Untuk referennya teman-teman mungkin bisa dinyanyikan kalau kalian teman-teman masih ingat ya, atau pernah mendengar ya. Kira-kira refrennya begini: syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kira-kira refrennya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sebuah motivasi juga bagi kita untuk bagaimana bersifat optimis ya, bersifat positif atas apa yang terjadi, kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Ya silakan teman-teman nanti bisa teman-teman simak, dengarkan dan resapi. Ya, ini lagu ini sangat menginspirasi sekali dalam keterkaitan dengan keterbatasan yang kita miliki dan bagaimana kita harus bersikap. Teman-teman, kita sudah
berada di ujung dari pembelajaran kita, ya. Terima kasih sudah sungguh-sungguh belajar mengikuti proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir, ya. Silakan di akhir pembelajaran ini saya hanya mengingatkan kembali, ya, silakan kirimkan 3 foto yang sudah Anda kerjakan. Foto pertama tadi adalah foto mengenai penemuan keterbatasanmu. Terus foto yang kedua itu mengenai gagasan-gagasan yang ada dalam kitab suci yang sudah saya pandu dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ada 4 pertanyaan. Terus yang ketiga itu ringkasan dari tokoh inspiratif, ya, yang terakhir. Jadi supaya apa? Supaya nanti kalian juga bisa belajar dari banyak tokoh, ya. Jadi silahkan kirimkan itu ke WA guru, ya, supaya nanti Bapak Ibu guru bisa melihat bahwa kalian sudah melaksanakan proses pembelajaran ini dengan baik. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Kalau ada sesuatu pertanyaan atau saran, ya silakan tulis di halaman komentar, ya. Jadi kalau misalkan ada masukan, sangat very